Saya akan sampaikan firman Tuhan, saya ambil dari Kejadian pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-21. Kejadian 24 ayat 10 sampai ayat 21 saya bacakan untuk setiap Anda. Demikian firman Tuhan. Kemudian hamba itu, hamba siapa? Hamba Abraham ya. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadi begini, anak gadis yang kepada siapa aku berkata tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan dia menjawab minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang akan kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Ayat 15, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribkah, yang lahir bagi Betuel anak laki-laki Milka, istri Nahor saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sebab sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungnya, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Dua-dua ya. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya. Emas itu kemudian diberikan kepada seorang wanita namanya Ribkah. Mimpi apa ya Ribkah ya? Dia bangun pagi, dia kemudian pergi ke tempat air, dia bawa buyungnya, dia nggak berharap tentang sesuatu, tidak diceritakan Ribkah ini gimana hidupnya sebelumnya. Tanpa dia sadari hari itu sejarah hidupnya berbelok. Saya berdoa hari ini atau beberapa hari ke depan hidup Anda yang kelihatan monoton, dibawa Tuhan tiba-tiba belok ke sebuah arah rencana Tuhan yang sangat dahsyat. Jadi saya beri judul Sumur Ribkah. Saya berdoa Anda mendapatkan berkat sumur Ribkah. Dari sejak pagi saya berbicara mengenai kejadian-kejadian sekitar sumur. Banyak sekali nih kejadian di Alkitab mengenai sumur. Khusus untuk ibadah ini, Sumur Ribkah. Saya beri tema yang lebih sederhana, begini, berkat menanti bagi yang sepenuh hati. Berkat itu menanti. Tahukah Anda? Seperti hamba Abraham yang dia itu sedang melihat-lihat apa yang akan terjadi. Dia sudah doa. Hamba Abraham ini diutus untuk pergi cari pasangan hidup buat anaknya Abraham. Lalu matanya itu dia melihat apa yang akan terjadi dengan wanita Ribkah. Dia melihat kejadian hasil daripada doanya kira-kira gimana. Tahukah Anda di sorga ada sepasang mata yang setiap hari melihat kapan waktunya untuk melimpahkan. Kalau di sini hambanya ngasih anting-anting emas untuk dipakaikan sebagai perhiasan Ribkah, bagi Tuhan lain lagi. Tuhan itu berkata, setiap hari Tuhan itu matanya menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati kepadanya. Tuhan itu menanti-nantikan kapan saya akan curahkan berkat saya kepada seseorang. Apakah hatinya sudah cukup kuat kalau saya berkati? Karena Tuhan itu juga was-was. Tuhan itu Bapak yang baik. Tuhan gak mau berkatnya membuat kita jauh daripadanya. Ada seorang bapak di sebuah kota yang saya layani. Dulu gak punya apa-apa beneran. Ya sederhana hidupnya.
tapi rajin pelayanan FLC. Bareng saya juga penghiburan, orang sakit dikunjungi. Semua pelayanan dia ada di sana, punya banyak waktu. Dan hamba Tuhan kami termasuk Pastor Moro, ada Pastor Yosef Moro Wijaya yang dulu di Sumatera kemudian ke Singapura untuk membuka pelayanan ke SEA, Southeast Asia. Hari ini sih ada di Surabaya ya. Termasuk beliau mendoakan dan akhirnya berkat Tuhan terjadi ke Bapak ini. Bapak ini punya temannya sedang pingin buka usaha, buka bengkel, buka ini gudang di Medan. Jadi bukan temannya Bapak ini, temannya. Itu kalau berkat Tuhan datang, itu bisa bukan dari teman kita. Temannya teman kita punya teman, nah kenalannya, bisa gitu. Karena Tuhan akan kejar orang yang bersungguh hati kepadanya. Dan memang terjadi, ada orang dari luar negeri berkata mau buka ini, mau buat gudang. Terus bisa supaya customer yang ada di sana tuh bisa dapat barangnya cepat. Tapi Bapak ini berkata, saya nggak ada modal, kerjaan begini butuh uang banyak sekali. Gimana bisa modal, pokoknya nggak ada. Lalu orang itu berkata, nggak apa-apa, yang penting bisa dipercaya, kita bangun gudangnya, kita yang isi barangnya. Setelah jualan, baru kasih uangnya. Zaman sekarang kan susah begitu. Tapi kalau Tuhan memang bekerja, itu dahsyat, nggak ada yang membatasi. Akhirnya mereka berkembang, dan sangat diberkati orang ini. Tapi, ini bahayanya. Ada tapinya itu nggak enak. Tapi, setelah itu, Bapak ini sudah jarang ke gereja. Telepon, maaf saya lagi ke mana gitu ya. Ya kalau urusan bisnis nggak apa-apa lah ya. Tapi sebenarnya bisa diatur kok. Hari Minggu nggak ibadah, alasannya mau tanda tangan. Padahal dia bisa mengaturnya. Kalau memang mau, pasti ada jalan kan. Tuhan kan memberkati kita bukan untuk kita. Ingat ya, semua berkat yang Tuhan berikan tidak untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Akhirnya orang ini, Bapak ini sudah akhirnya datang ke gereja, ya sudah jarang-jarang duduknya. Saya nggak menghakimi yang di belakang ya, enggak. Memang tempatnya udah nggak cukup, jadi harus di belakang. Bapak ini memang sengaja duduk belakang, memang nggak mau menikmati, dan dia duduk belakang dan menghakimi khotbah dari pendeta. Mulai bicara begini loh, khotbahnya pendeta Mawar Sharon dangkal. Saya mau balas loh, tapi kan pendeta nggak boleh balas. Saya akan berkata, ya khotbah-khotbah kami yang dangkal itu mengubah hidupmu. Sudah mulai berkata, nggak suka saya khotbahnya. Hati-hati ya, makanya Tuhan itu bentuk hati dulu, agar kita diberkati. Supaya hati ketika diberkati nggak rusak. Jadi Tuhan itu mau anak-anaknya itu mudah dipercaya dulu, baru diberikan berkat ya. Supaya jangan terbuang atau jauh dari Tuhan. Ada sepasang mata yang melihat di sumur itu. Sepasang mata dari hamba Abraham. Dia sedang melihat seorang wanita yang apakah benar-benar wanita ini akan jadi menantunya Bapak Abraham. Abraham itu bapak bangsa-bangsa. Abraham itu keren. Abraham itu adalah orang yang menerima perjanjian dari Allah. Jadi menantu Abraham itu pasti luar biasa. Karena Abraham anak Tuhan. Pastilah menantunya dijaga dengan baik. Ada seorang wanita, mungkin dia bangun pagi, dia melakukan semua urusan keluarga, dia membantu ternak-ternak yang ada, dibawa buli-bulinya datang ke sumur. Ternyata waktu dia datang, dia sudah dinantikan. Saya berdoa kejadian ini benar-benar menjadi bagian Anda. Hari ini atau besok di sebuah kejadian tertentu, ketika Anda datang ke satu tempat tanpa Anda sadari, Tuhan sedang bekerja di sana. Sumur Ribka kiranya menjadi bagian Anda. Sebuah kejadian di mana seorang diubah hidupnya. Ribka itu ketika kemudian menikah dengan Ishak, Ribka dari kandungannya melahirkan Israel. Ribka itu melahirkan Yakub. Yakub itu Israel. Seorang wanita muda yang gak dikenal dari satu tempat, tiba-tiba bisa mengandung setelah menikah dan kemudian melahirkan sebuah bangsa. Sampai hari ini kita pun disebut Israel rohani. Dari satu rahimnya seorang wanita yang dia cuma pergi ke sumur, gak tahu mau ngapain. Ya ini tugas saya, sudah disuruh, sudah jadi tugas kewajiban saya pergi nimba air. Dia pergi ke sumur. Mata Allah telah menanti-nantikan dia. Mata Tuhan juga menanti-nantikan Anda hari ini. Tuhan mau curahkan berkatnya kepada Anda.
Ya, sebuah kejadian tiba-tiba yang membelokkan sejarah hidupnya. Ya, Tuhan itu ahlinya melakukan mujizat yang tiba-tiba. Bukan berarti Tuhan nggak mempersiapkan kita, tapi terkadang apa yang Tuhan lakukan itu membuat kita shock. Seperti saya, ya. Saya merasa di rumah sendiri, saya cerita apa adanya. Saya kan gembala lokal Palembang, Bapak Ibu Saudara. Kota empe-empe itu loh, orang kaya semua mereka. Karena kapal selamnya dimakan. Pakai cuka. Kapal selam, sudah makan berapa kapal selam hari ini? 2, wow, luar biasa. Saya gembala lokal Palembang. Tiba-tiba saya pergi retreat, ada Pastor Moro di sana, ada gembala-gembala kami juga di sana, semua hamba-hamba Tuhan ngumpul gitu ya. Lalu Pastor Philip beritahu, Maksi nanti akan jadi gembala regional ya. Lalu kita ketawa semua, Pak Philip suka bercanda, ketawa semua. Tiba-tiba diam, jadi tegang. Terus Pak Philip berkata, iya benar, ya gembala regional ya seluruh Sumatera. Karena Komoro akan pergi ke Singapura. Terus Pak Moro berkata, oke, Maksi ada yang mau disampaikan? Ini yang saya lakukan, cuman gini, wajah saya begini. Wah, itu benar-benar kejutan tiba-tiba yang datang. Itu kayak Ribka yang di sumur itu, tiba-tiba dipinang untuk dia akan menikah jadi menantunya Abraham. Saya nggak bisa bicara waktu saya turun di Bukit Doa itu, kaki saya gemetar. Saya jadi gembala regional. Tuhan, jadi gembala lokal aja dipaksa. Jadi gembala regional gimana? Mimpin satu pulau Sumatera itu pulau ke-6 terbesar di dunia. Gimana bicara sama pengusaha? Saya nggak ahli Tuhan, saya ini pemalu. Benar nggak istri saya? Pemalu nggak saya? Gimana Tuhan tuh suka buat kejutan. Saya pulang nggak bisa tidur malam hari. Gembala regional. Terus nanti kalau mimpin gimana? Kalau begini nanti buka gereja gimana caranya? Dulu ada Pak Moro, jadi saya bisa cari beliau. Hari ini kan nggak mungkin terbang terus ke Surabaya cari Pastor Philip. Saya harus belajar jadi dewasa. Itu kejutan-kejutan ini saya berdoa supaya terjadi juga di hidup Anda. Anda siap kejutan? Saya berdoa tahun ini terjadi kejutan di hidup Anda. Tentunya kejutan yang baik ya. Kejutan yang baik yang membangun hidup Anda. Ribka mengalami kejutan yang luar biasa. Sebuah kejadian tiba-tiba ya. Saya berdoa, bagi yang berdoa bagi anak-anak, mungkin untuk studi, Tuhan buat kejutan, tiba-tiba anak-anak bisa kebuka jalan, bisa sekolah di tempat yang baik, yang dia mau. Sekalipun mungkin kadang-kala pendanaan gak cukup, atau waktu dihitung-hitung gak bisa keluar negeri, ya sudah di Surabaya saja gak apa-apa. Tapi karena setelah berdoa, Tuhan bukakan jalan. Bisa juga kalau memang Tuhan kehendaki. Bukan berarti di Surabaya gak dikehendaki Tuhan ya. Di mana saja yang penting Tuhan mau, maksudnya begitu. Tiba-tiba anak Anda mengalami sesuatu berkat Tuhan, pekerjaan Anda, hubungan-hubungan Anda juga. Anda bisa kemudian, mungkin yang single tahun ini, yang wanita itu ditemukan. Wanita bukan menemukan, ditemukan oleh pria yang baik, yang cinta Tuhan. Nanti lapor ke gembala, tolong doakan kami. Nanti pasti gembala tanya, udah EBSJ belum? Udah CGT. Nah, sekarang cara yang baik beriman untuk dapat pasangan bagi yang single adalah ikuti dulu CGT sama MSJ supaya pemberkatannya cepat. Amin. Saya berdoa supaya kejutan terjadi dalam hidup Anda ya. Tuhan itu memang ahlinya buat kejutan. Kalau dunia ini kalau ada acara di Indonesia ya, TV buat uang kaget, Tuhan lebih daripada itu. Tuhan lebih dari manusia. Tuhan tuh kalau kagetin kita itu benar-benar kaget. Maka siapkan hati supaya kita waktu dikagetin Tuhan, hatinya sanggup untuk kemudian menjalaninya. Ada seorang anak muda di Padang gembalain 2-3 ekor domba. Dia suka main kecapi. Beliau nggak tahu arah hidupnya gimana. Gembala 2-3 ekor domba. Ini satu-satunya ayat yang membuat saya bingung. Paling buat saya bingung, kenapa? Kenapa Alkitab itu menuliskan 2 atau 3 ekor domba? Satu-satunya ayat yang diizinkan oleh Allah yang pasti, di mana ayat itu nggak pasti. Kenapa? 2-3 ekor domba. Kenapa Tuhan waktu mewahyukan ayat ini untuk dicatat, kenapa 2? Apa nggak 3? 2 atau 3? Karena memang waktu menggembalakan itu, Daud itu waktu gembalakan 2-3 ekor domba, kadang-kala 2, kadang-kala 3.
Karena satunya bandel. Kadang pergi. Ada juga dombanya tetangganya suka datang waktu Daud main kecapi. Dalam penggembalaan real ini ya, kadangkala ada yang datang dan pergi. Makanya jumlahnya kadangkala 2, kadangkala 3. 2-3 ekor domba. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupnya. Tiba-tiba ada seorang nabi datang ke rumahnya dan berkata, kita nggak akan duduk makan kalau anakmu yang satu itu belum datang. Dia di padang sedang menggembalakan. Nggak banyak domba yang digembalakan, makanya mungkin diberi nama satu-satu. Dan dia menjaga domba itu dengan baik. Datanglah sebuah kejutan yang luar biasa. Seorang gembala 2-3 ekor domba jadi pemimpin gembala sebuah bangsa namanya Israel. Jadi setialah dengan 2-3 ekor domba yang Tuhan berikan hari ini ya. Kerjaan kelihatan sederhana, kelola dengan baik. Nanti kejutan itu pasti datang. Kita saja orang tua kalau anak mau ulang tahun kan kita sudah nanti-nantikan. Kita mau buat kejutan. Kita manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Pingin buat kejutan. Apalagi Papa kita di sorga. Dia suka buat kejutan. Saya berdoa tahun ini banyak kesaksian terjadi di jemaat ini. Amin. Beritahu ke kanan kiri Anda. Kejutan terjadi. Pertanyaan pentingnya begini. Lalu bagaimana Anda mengalami kejutan Tuhan? Ya kan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kejutan Tuhan? Kalau kita belajar dari Ribka, kejutan terjadi dalam hidup Ribka. Oleh karena Ribka itu punya sebuah prinsip hidup. Ribka itu punya prinsip hidup ini. Dia hidupnya tuh sepenuh hati. Ribka itu sepenuh hati. Apa saja yang dia kerjakan, selalu sepenuh hati. Prinsip ini harus dimiliki sama anak Tuhan. Jangan setengah-setengah lakukan sesuatu. Paling gak enak kerja sama seseorang setengah-setengah. Gak selesai-selesai. Tapi Ribka ini sepenuh hati. Dari mana kita belajar? Ya, sepenuh hati itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena 2 Tawarik 16 ayat 9 berkata begini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepadanya. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagianmu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kamu adalah hamba. Kristus adalah Tuhan, berarti Kristus pemilik perusahaan. Gak mungkin karyawannya gak pernah digaji. Gak mungkin. Jadi kalau kita berharap kepada Kristus, Dia adalah Tuhan, kita adalah hamba, kita terpelihara. Pemimpin-pemimpin perusahaan zaman sekarang ini mulai mengadakan inovasi yang luar biasa ya, mengembangkan. Mereka bisa tambahin gajinya karyawannya, memikirkan supaya karyawannya itu bisa BPJS. Pokoknya sekarang tuh canggih, lebih canggih Tuhan. Dia tahu bagaimana memberi kita upah. Karena kita ini bersungguh hati kepada Tuhan. Saya belajar untuk bersungguh hati dengan Tuhan waktu melayani. Gak gampang untuk berdiri berkhotbah di depan banyak orang. Dulu di CG saja saya sudah grogi kok. Doa makan langsung gatal-gatal. Serangan gatal-gatal itu datang kepada orang-orang pemalu. Doa makan ya, tiba-tiba yang lain aja lah. Ayo sharing. Jangan, yang lain aja. Saya dulu penyakit gatal-gatal. Sampai hari ini sih masih sedikit supaya saya ingat dari mana saya datang. Kita ini harus mengelola banyak hal. Saya belajar berkhotbah di depan. Untuk sharing CG saya berkhotbah di depan cermin. Shalom saudara-saudara. Jadi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Setelah itu sudah waktu mau khotbah lupa semua. Sudah lihat orang lupa langsung, nggak tahu mau khotbah apa. Tapi saya tahu saya ini mau mengerjakan sesuatu itu sungguh hati. Saya mengatakan begini bukan berarti sempurna. Saya hanya mau inspirasi Anda. Anda bisa kok. Anda dalam pekerjaan, di keluarga, dan apa saja, Tuhan mau Anda itu sungguh hati dan diberkati. Karena Tuhan kita bukan hanya Tuhan di pekerjaan. Tuhan kita itu bukan hanya Tuhan waktu kita ke gereja. Ada orang-orang yang begitu mencintai Tuhan waktu di gereja. Menyembah Dia sampai mau cium kaki Tuhan, sampai dijamah Tuhan. Hari Senin, dalam mengambil banyak keputusan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dia lupa bahwa Tuhan ada. Tuhan, sorry ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, minggir dulu. Keputusan saya.
Tuhan itu kalau jadi pemimpin paling gundah gulana sedunia. Hari Senin dia diagung-agungkan. Wah Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Engkaulah Tuhan dalam pekerjaan saya, Engkau Tuhan dalam hidup saya, rumah tangga saya. Engkaulah segala-galanya Tuhan. Sampai kita begitu mencintai dia, ekspresi kita luar biasa. Hari Senin, waktu Tuhan datang, kita seolah lupa Tuhan. Jadi Tuhan itu dipuji, kemudian waktu mau datang berikutnya, Tuhan itu dilupakan. Tuhan itu dicintai gak sih? Tuhan itu kalau jadi pemimpin, up and down perasaannya Tuhan sama anak Tuhan. Hari Senin dia nggak jadi Tuhan. Hari Selasa enggak. Kalau datang masalah, dia jadi, kita baru tanya sama Tuhan. Kalau begini berarti nggak sungguh hati. Kekristenan itu sederhana, bersungguh hati. Sungguh hati. Apa-apa yang dikerjakan itu, kerjakan dengan baik. Lakukanlah sepenuh hati. Pekerjaan masih sederhana, tetap lakukan dengan baik. Hasilnya sedikit, nggak apa-apa. It's okay. Saya belajar kok. Bagaimana dulu saya bekerja, sejak saya masih SD, saya sudah diizinkan Tuhan kerja. Karena waktu itu mama saya jualan kue. Buat kue, ahli buat kue. Yang saya sesali, saya berdoa mama saya nggak ahli buat kue. Karena waktu dia buat kue, saya disuruh jualan. Kue mama saya enak waktu kalau saya makan, kalau dijual nggak enak. Saya nggak mau jualan. Saya disuruh jualan, saya bangun jam 4 pagi. Masih kecil loh. Saya berkeliling bawa kue di keranjang itu. Saya malu dilihatin teman-teman saya. Tapi setelah saya jadi hamba Tuhan, saya bangga. Oh, ternyata itu adalah sekolah hidup ya di zaman itu ya. Supaya kalau saya jadi pendeta, saya menghargai uangnya gereja. Itu aja. Karena dulu dapat uang dari kue itu susah. Rupiah bertambahnya tuh susah. Supaya nanti kalau jadi pendeta, Tuhan sudah rancangkan sejak zaman dulu. Saya berkata zaman dulu bukan berarti sekarang saya tua ya. Intinya zaman itu ya, Tuhan sudah latih sehati seorang anak muda, seorang anak kecil supaya nanti kalau jadi hamba Tuhan jangan lihat uang orang. Lihat hidup mereka. Dan kalau ada uang di gereja dikelola dengan bertanggung jawab. Wow. Belajarlah sungguh hati. Apapun yang kau kerjakan, belajarlah sungguh hati. Sungguh hati itu adalah sebuah penyembahan. Coba Anda menyembah Tuhan sambil ngangkat tangan kan, terus balas WA. Sebenarnya malaikat dari surga pingin pegang tangan kita, turunkan aja, WA dulu baru menyembah. Sambil menyembah, itu nggak sungguh hati. Saya nggak menghakimi ya, mungkin Anda sedang sibuk, tiba-tiba harus balas telepon atau apa. Tapi intinya kalau kita menyembah Tuhan sambil mengerjakan yang lain. Atau coba Anda bicara sama seseorang, dia ngangguk-ngangguk sambil dia tetap, oh iya, oke. Ngomong aja. Itu kan kita nggak bisa cerita apa adanya ya. Bersungguh hatilah, katakan bersungguh hati. Ya, bukankah ada banyak bapak-bapak di sini yang punya anak gadis? Mau kan dinikahi sama pria yang sungguh hati? Gak mungkin Anda memberikan anak wanita Anda yang masih muda dan baik itu kepada seorang pria. Pria itu waktu datang ke rumah, Anda tanya sebagai calon mertua, beneran suka sama anak saya? Ya, tergantung sih Pak. Ya ntar lihat aja lah gimana mood saya. Itu pasti langsung pergi dalam nama Yesus. Pergi dari ruangan ini, pergi, gak boleh datang lagi. Karena Anda gak bersungguh hati sama anak saya. Dia adalah anak saya. Dari sejak kecil saya jaga. Kok kamu gak mau jaga dia? Terserah, tergantung keadaan. Sungguh hati itu benar-benar adalah sebuah sikap penyembahan. Waktu Tuhan berikan sesuatu kita sungguh hati. Makanya waktu diberikan 1 talenta, kita jangan tanam. Yang ditanam itu benih, talenta itu dikembangkan. Waktu kita terima, kita mengucap syukur, makasih ya Tuhan buat berkat-Mu. Masih bisa makan, masih punya rumah hari ini. Makasih Tuhan, Engkau baik. Bersungguh hati itu adalah bentuk hati yang menyembah Allah. Saya mau kita belajar itu. Ribka punya prinsip hidup sepenuh hati ya. Kesungguhan hati itu benar-benar membawa mujizat, menarik mujizat. Tuhan itu akan melihat kita, Tuhan lihat betapa kita bisa dipercayai dengan satu, nanti Tuhan tambahkan yang lain. Tuhan akan limpahkan berkatnya kepada kita. Poin pertama menunjukkan kita ini sungguh hati adalah, kita ini kalau kerja harus sepenuh hati. Kerja sepenuh hati. Karena Ribka itu kalau kerja sepenuh hati,
Ya, dikatakan dia datang ke tempat itu. Gimana kalau ada wanita yang lain, wanita muda datang lebih dulu di tempat di sumur itu? Bisa saja tawaran jadi istri kepada wanita yang lain. Mungkinkah Ribka adalah wanita pertama yang datang ke sumur? Berarti dia rajin. Masih pagi sudah bangun. Ya, jangan telat bangun. Kata akong saya, kalau kamu telat bangun, semua berkat udah dipatok ayam. Ribka berarti orang yang jauh lebih awal datangnya. Sehingga kepadanya lah si hamba Abraham itu bercerita, boleh enggak saya minta minum? Berarti dia adalah orang awal, orang pertama yang datang. Berarti di sini kita belajar Ribka kalau kerja, benar-benar kerja sepenuh hati. Ya, benar-benar berikan yang terbaik kalau kerja. Yang kedua, Ribka itu menolong itu sepenuh hati. Kerja sepenuh hati, menolong sepenuh hati. Ribka waktu diminta minum, dia berkata, minumlah Tuhan. Bahkan unta-untamu kuberi minum. Saya pernah mempelajari, menghitung kira-kira ya, kalau semua unta itu diberi minum menurut ukuran saya. Yang saya mencoba tulis, cari tahu kira-kira satu unta kalau minum itu 150 liter. 1 galon isi ulang air mineral itu 19 liter. 130 bagi 9 liter, 130 bagi 19 liter sama dengan 6,8 galon, anggaplah 6 galon. Ya, itu satu unta. Ini kan 10 unta ya, 6 galon kali 10 unta, 60 galon. Berapa kali bolak-balik si Ribka memberi minum unta-unta. Ini berarti orang ini benar-benar kalau tolong sepenuh hati. Tapi waktu dia melakukan sepenuh hati gak rugi. Ada sepasang mata dari sorga. Mau jadikan dia ibu dari Israel. Tuhan kalau angkat kita, Tuhan lihat dulu kita ini rajin gak kerja. Bukan berarti banting tulang yang sudah gak tahu waktu ya. Kita juga harus hargai kesehatan kita. Tapi kalau kerja itu harus sepenuh hati. Menolong juga sepenuh hati. Saya bangga dan senang sekali ada di gereja Mawar Sharon. Hamba-hamba Tuhan itu saling menolong satu dengan yang lainnya. Kami berkomunikasi soal banyak hal. Mengenai keuangan ini dan itu. Saya teringat satu kali saya di Manado, papa saya sedang sakit. Tiba-tiba ada yang telepon saya. Pak Didi ada di sini. Kalau tidak salah ya Pak Didi. Saya masih ingat beliau tanya kondisi kesehatan papa saya. Saya berpikir Pak Didi kan selama ini ngurusnya uang saja. Tiba-tiba tergerak hati tanya kabar papa gimana. Saya terharu loh Pak Didi, saya terharu. Pak Didi menolong tuh sepenuh hati. Kita itu juga harus begitu. Bukan cuma soal urusan kerja. Tapi kalau soal hubungan tuh harus sepenuh hati. Tapi gak apa-apa. Papa saya sekarang sudah dipanggil Tuhan, sudah di sorga. Tapi saya ingat ada seorang yang di Surabaya. Tanyakan kabar walaupun jauh ke Manado. Bagi saya itu berkat. Inilah yang namanya hubungan tuh juga harus sepenuh hati. Tolong itu sepenuh hati. Belajar dari Ribka, dia menolong sepenuh hati. Ya, jangan setengah-setengah. Orang Samaria yang baik hati itu diajarkan oleh Kristus. Dia itu sepenuh hati. Lihat orang jatuh di jalan, seorang dipukul penyamun, hartanya diambil. Orang Samaria ini datang, lalu membalut dengan menyiram minyak dan juga kata firman Tuhan menyiramkan minyak dan juga anggur. Anggur itu kan ada alkoholnya ya. Kita kan kalau bersihin luka kan begitu. Jadi dibersihkan dulu lukanya, dibalut. Lalu kata firman Tuhan, dia mengangkatnya dan taruh di atas keledai tunggangannya. Berarti dia jalan dan dia menuntun keledainya. Bukan hanya itu, dibawa pergi ke tempat penginapan. Waktu itu gak ada rumah sakit. Dibawa ke tempat penginapan sampai nanti dia pulih. Dikasihkan uangnya. Lalu orang Samaria ini berkata, kalau dipakai lebih daripada ini, nanti saya ganti ya. Benar-benarlah orang ini sepenuh hati. Jadi dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, belajarlah untuk sepenuh hati. Yang ketiga, Ribka itu sayang keluarganya juga sepenuh hati. Ini akar berkat, fondasi berkat itu sayang keluarga sepenuh hati. Dari mana kita pelajari? Ribka kemudian ketika menerima, ayat 22, setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya,
dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya. Serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakanlah kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, makanan unta, banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada. Ya, lalu 28. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Anak gadis ini menerima berkat yang banyak, emas yang banyak. Kalau dia nggak sayang keluarganya, dia simpan pasti emas itu. Nanti kalau saya menikah suatu saat, ini jadi modal saya. Juga bisa begitu. Saya merenungkannya, Tuhan bawa dalam perenungan-perenungan yang indah. Dia kan anak wanita yang butuh modal nih suatu saat. Orang Israel itu ada mahar-maharnya kalau menikah. Seorang wanita harus punya harta juga. Makanya waktu hilang salah satu koinnya, dia akan sapu cari. Itu penting bagi pernikahannya. Jadi kan sudah menerima berkat. Kenapa harus lari ke rumah ayahnya dengan anting-anting dan semua emasnya? Dia menceritakan semuanya kepada ibunya. Hubungannya Ribka sama keluarganya baik. Orang yang mau mengalami kejutan Tuhan, orang yang mau mengalami berkat dari Tuhan adalah orang yang mencintai keluarga sepenuh hati. Kita harus jadi berkat bagi keluarga kita ya. Walaupun kadang-kala ya nggak semulus yang kita bayangkan. Karena dalam keluarga bisa ada pertengkaran, kadang-kala clash, kadang-kala nggak enakan, ini dan itu ya. Ada yang nggak omongan lama, bisa bertahun-tahun nggak bicara satu dengan lainnya. Tapi Tuhan bisa pulihkan. Katakan mencintai keluarga sepenuh hati. Yang terakhir adalah jaga diri sepenuh hati. Jagalah diri Anda sepenuh hati. Karena dikatakan begini, datanglah seorang perempuan. Lalu ayat yang ke 15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan berhenti di sana. Seorang perawan, artinya anak gadis ini jaga hidup. Dia akan jadi mamanya Israel. Dia jaga hidupnya. Dia tidak tidur dengan pria sembarangan. Harus dalam dia jaga hidupnya. Nanti dia akan satu rumah dengan suaminya nanti. Dia ditemukan menjaga hidup. Saya nggak menghakimi semua orang ya, pukul rata enggak. Saya nggak menghakimi semua orang. Ini bukan soal perawannya, tapi bagaimana dia jaga hidupnya. Orang yang sudah menikah berkeluarga tetap punya kekudusan kok, kekudusan hidup. Jadi bukan soal perawan harafiah yang saya maksudkan, bukan itu saja. Saya masih ingat waktu saya SMP, pergaulan saya, teman-teman saya buruk semua. Teman-teman saya itu bergaulnya masih SMP, pacaran sana sini. Kota Kristen Manado, oh my God. Gereja di mana-mana, pergaulannya juga. Anda harus doakan kota Manado. Bukan tugasnya Pastor Thomas saja. Bukan tugasnya Pastor Erna yang khotbah minggu lalu ya. 2 minggu lalu atau minggu lalu di sini. Tugas kita, Anda harus mendoakan kota Manado. Teman-teman saya itu hancur hidupnya. Ini bisa seminggu pacaran sama ini. Kok bisa 3 bulan kemudian pacaran sama yang lain? Wanita yang sama pacaran sama semua teman-teman saya. Dan itu biasa. Lalu waktu saya merasa, saya kok nggak keren ya, nggak ikut sama mereka, kurang gaul. Saya pingin juga lah pacaran. SMP loh, mau masuk SMA, itu pacaran nggak bener juga. Saya pingin, tapi kemudian tiba-tiba dalam hati saya berkata begini. Nanti kalau kamu jadi pendeta, kamu nanti mau khotbah apa sama teman-teman kamu? Hah? Suara dari mana ini? Ada yang bicara ke saya. Oh, itu suara hati saya masih ingat. Suara Roh Kudus dalam hati saya. Saya masih ingat waktu 17 Agustus, 17-an ya. Biasa kan ada yang jadi Jenderal Sudirman. Didandani jadi dokter. Itu ada pawai itu loh. Di sekolah ada yang jadi jadi presiden. Saya dibuatkan baju, jubah panjang, ada putihnya itu loh. Sama mama saya jadi pendeta. Itu kok kenapa setiap 17 Agustus memang guru-gurunya juga setuju dengan mama saya bahwa saya jadi pendeta. Imannya orang tua memang dahsyat. Jadi Anda harus doakan yang baik bagi anak Anda ya. Jangan lihat anak Anda ya, kamu payah.
gak bisa, kamu gagal. Lama-lama bisa jadi gagal juga. Saya tiba-tiba ingat, iya ya, mama saya pengen saya jadi pendeta. Terus kalau saya pacaran gak benar, nanti kalau saya jadi pendeta, saya bisa khotbah gimana di depannya teman-teman saya, mereka tahu hidup saya. Sederhana kan? Ada seorang wanita yang jaga hidupnya, datang ke sumur, dipilih Allah jadi mama bagi bangsa umat perjanjian. Kalau kita jaga hidup, saya nggak berkata sempurna ya, kita berjuang terus. Tuhan yang sempurnakan. Tapi kalau Anda, hai suami, Anda keluarga muda, kalau Anda bisnis trip keluar kota, nggak bersama istri Anda, hati-hati, jaga hidupmu. Kalau Anda jaga hidup itu bukan menyiksa diri, bukan. Jaga hidup itu sebenarnya sedang membuka kerannya sorga turun atas hidupmu. Bukan berarti kita bayar berkat Tuhan dengan kekudusan kita, enggak. Berkat Tuhan datang karena kasih karunia Tuhan. Tapi kasih karunia Tuhan enggak bisa dicurahkan kepada orang yang hatinya enggak siap. Jadi bersabar ya, jaga hidup dengan baik. Saya berdoa sumur Ribka menjadi bagian dalam hidup Anda. Saya menjaga hidup saya, ternyata beneran jadi pendeta. Imannya orang tua turun, lalu saya jaga hidup. Panggilan harus dijaga, gak boleh sembarangan. Akhirnya kalau saya ke sekolah, teman-teman saya panggil saya, wih, pendeta lewat. Hah, pendeta lewat? Saya belum jadi pendeta, saya belum sekolah teologi ya. Masih sekolah. Entah, mungkin mereka lihat wajah saya, wajah pendeta kali ya. Memang wajah begini menipu kadang-kala. Mereka gak tahu aja kenakalan saya. Saya pura-pura baik di depan mereka. Sekarang sih sudah berubah. Coba tanya istri saya. Jaga hidup ya. Jaga hidup itu bukan untuk Tuhan, untuk kita. Jaga hidup itu, kalau kita enggak, saya berkata begini ya dengan seluruh kerendahan hati. Kalau enggak ada saya di gereja Mawar Sharon, gereja ini akan tetap jalan. Kalau saya enggak memberikan persembahan di gereja, Tuhan enggak turun. Tuhan enggak kekayaannya turun. Justru kalau kita ke gereja, kalau saya melayani, itu untuk saya, selalu. Kalau kita melayani Tuhan, Tuhan membesarkan kita. Karena Tuhan bukan pencuri. Tuhan gak pernah mengambil dari kita, Dia pemberi. Tuhan pasti berkati kita. Memang kadang-kala ada yang diambil dulu, Tuhan mau ganti sesuatu dengan yang lebih besar. Saya mau kejutan terjadi dalam hidup Anda. Saya benar-benar berdoa. Pekerjaan, hubungan, keluarga Anda, terjadi kejutan-kejutan. Nah, dalam kejutan-kejutan itu harus jaga hati. Yaitu sepenuh hati. Kerjanya harus sepenuh hati. Ya, saya ingat, saya tiba-tiba saya berpikir begini, suatu saat saya jadi pendeta, saya akan belajar beribadah sepenuh hati. Jadi dulu kan nggak ada yang namanya persembahan ditransfer kan, bawa. Sampai sekarang sih masih ada, tapi sekarang kita juga masa pandemi kadang-kala ditransfer ya. Dulu kan kita bawa uangnya, uang cash ya di tangan kita ya. Saya tuh berpikir hari Sabtu, saya masih SD, saya sudah berpikir begini. Kasihan ya yang hitung uang. Itu kalau persembahannya diremas semua ya. Itu butuh waktu untuk buka-buka. Kalau sobek, iya berdosa. Saya mikir sederhana loh. Kalau saya kasih uangnya yang lurus gitu ya, bagus. Yang hitung persembahan dimudahkan. Jadi sebelum ke gereja, masih SD, saya minta mama saya setrika uang saya. Mungkin itu salah satu yang Tuhan melihat bahwa ya, orang ini bukan layak jadi pendeta. Saya pikirkan kemungkinan jadi pendeta. Jadi pendeta keputusan Tuhan. Jadi saya setrika loh uang saya. Saya minta mama saya setrika. Bajunya hari Sabtu saya sudah minta mama saya ngatur mama saya. Mah, mau pakai baju ini, disetrika. Besok supaya bangun pagi langsung bisa pergi ke gereja. Mama saya sudah melihat tanda-tanda itu memang. Lalu seperti Maria, dia menyimpan dalam hati. Yesus hilang 3 hari, adanya di bait Allah. Saya memang suka mainnya ke gereja. Ini cuma contoh ya, nggak semua Anda punya pengalaman yang sama. Tapi yang saya maksudkan adalah kesungguhan hati. Apapun yang Anda kerjakan, sungguh hatilah. Kalau Anda ke toilet, sungguh hatilah. Nah, maksudnya gimana kalau ke toilet sungguh hati? Saya mau beritahu, sungguh hati kalau ke toilet itu begini. Disiram. Iya kan? Coba begini, coba ya, kalau Anda ke toilet, lalu Anda tahu ada yang ngantri di belakang. Pastor Philip Mantova. Anda tahu,
Ko Philip atau ko yang akan datang masuk setelah saya. Dan ini satu-satunya toilet. Anda akan cari, nggak ada tisu, Anda keluarkan sapu tangan Anda, dilap. Kalau ada minyak wangi pasti disemprot dulu. Pemimpin saya mau masuk, masa dia setelah masuk, terus pegangan handle-nya tuh harus nggak mungkin. Apa-apa harus sungguh hati. Saya kalau ke toilet, saya membayangkan orang setelah saya gimana. Itu baru sungguh hati. Menyenangkan. Dalam banyak area, bukan soal perfeksionis, bukan soal perfect. Saya memang perfeksionis sih sebenarnya. Saya lihat keset rumah miring, saya akan luruskan. Sampai ke bawah, ke hotel, saya luruskan. Ada keset yang gede banget, berapa meter, saya mau luruskan, nggak usah, berat. Tapi ternyata hal ini baik, terbawa dalam penggembalaan dan juga melayani Tuhan. Kadang-kala waktu CG ngumpul banyak ya, saya berbicara firman langsung ke dalam kehidupan sehari-hari. Supaya Anda tahu, firman itu menyenangkan. Kadang-kala CG ngumpul di rumah ya, kan buka sepatu ya, karena dipel di dalamnya. Buka sepatu, datang orang berikutnya buka sepatunya juga. Tiba-tiba ada orang terakhir, tanpa ada perasaan bersalah, dia akan jalan di atas semua sepatu. Dan dia lepas, dan dia masuk. Sementara ada orang sayang sekali sepatunya, putih lagi, baru dicuci kemarin. Tapi memang ada orang yang itu saya namakan sense of heaven. Dia bagi seseorang itu bersih itu penting. Dia tiba-tiba jalan ke atas semua sepatu. Dan dia lepas, taruh sepatunya di atas sepatunya orang lain. Itu namanya bertahta di atas penderitaan orang. Hal begini harus diperhatikan sama anak Tuhan ya. Bersungguh hati. Kalau parkir apalagi di mall, sungguh hatilah demi Tuhan, sungguh hatilah kalau parkir. Anda kalau sudah muter 6 kali gak dapat parkiran di mall, lalu Anda lihat seharusnya jadi 3 mobil, cuma jadi 2 mobil. Anda akan, di mana orangnya ini ya? Itu kan harusnya gak perlu muter-muter lagi. Karena kita kalau parkir gak sungguh hati, langsung parkir aja. Harusnya bisa 2 mobil, jadi 1 mobil. Dan itu bisa terjadi kalau orang itu di mall seharian. Wah, banyak yang mallnya rugi. Kita nggak mendatangkan berkat bagi mall ini. Jadi dalam segala sesuatu, perhatikanlah aturan, kerjakanlah dengan sungguh hati, maka berkat dari Tuhan datang dalam hidup kita. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan.